kepada Kepala Desa Cihelang. Hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Kepada saudara-saudara, selamat bertugas. Menangkap alam purbawi di perbukitan Desa Cihelang dan peraih predikat Desa Mandiri paling cepat. Profil Desa Cihelang, Kecamatan Ciparai, Kabupaten Bandung. Desa Cihelang adalah salah satu desa di wilayah Kecamatan Ciparai yang tengah merintis menuju desa wisata. Sebagian para penggiat masyarakat Desa Cihelang merasa banyak potensi yang harus dikembangkan. Selain mengandalkan sumber daya manusia, mereka merasa ada sumber daya alam dan budaya, termasuk seni dan sejarah yang perlu dilestarikan dan diwariskan kepada generasi selanjutnya atau kepada masyarakat luas. Maka dibentuklah kelompok sadar wisata atau disingkat Pokdarwis Desa Cihelang. Salah satu sumber daya alam yang diyakini memiliki potensi cukup besar dalam pengembangan aset desa, diantaranya berupa lahan-lahan perbukitan yang dipadu-padankan dengan lahan pertanian dan perkebunan yang menyajikan nuansa keindahan. Temuan purbakala di sepanjang pegunungan antara Ciparai dan Balendah tersebar di sekitar Pasir Bongkor Desa Cihelang. Pasir Bongkor Cihelang juga merupakan salah satu aset wisata alam dan bisa dijadikan sebagai spirit bahwa Desa Cihelang memiliki potensi yang sangat besar sebagai destinasi wisata alam dan sejarah zaman purba, khususnya danau atau cekungan Bandung. Menyadari akan potensi yang ada, Kepala Desa Cihelang, Ruby Nur Habibi, sarjana hukum, yang pertama kali menjabat sebagai Kepala Desa Cihelang sejak tahun 2019 dan baru berjalan selama 4 tahun itu, berbagai keberhasilan yang ditorehkan telah cukup mendapatkan apresiasi dari masyarakatnya. Yang paling hebat, torehan prestasi dari Kepala Desa kelahiran Bandung ini adalah peningkatan status desa mandiri yang dikukuhkan oleh Menteri Desa Republik Indonesia pada tahun 2022 dalam rentang waktu sangat singkat, yakni selama 1 tahun. Dan tentu hal ini jarang diperoleh oleh desa-desa lain dalam waktu yang sangat pendek. Padahal, pada tahun 2021 Desa Cihelang merupakan desa tertinggal. Menariknya lagi, status desa yang diperolehnya dalam 1 tahun itu, peningkatannya mengalami lonjakan 3 digit sekaligus, yakni dari level status desa tertinggal, desa berkembang, status desa maju hingga Desa Cihelang menjadi desa mandiri. Dan memang benar demikian adanya, sejak kepemimpinan Ruby Nur Habibi, SH, yang juga Wakil Ketua APDESI ini, dari segi aspek ketersediaan publik di Desa Cihelang, bisa dibilang lengkap dan ada di wilayah desa. Tengoklah, di Desa Cihelang memang terdapat sarana kesehatan berupa Rumah Sakit Muhammadiyah, sarana wisata berupa kolam renang dan waterboom, arena bumi perkemahan, sarana hiburan berupa kafe seperti Teras 39 dan Kafe Gunung, termasuk penginapan berupa hotel, serta dekat dengan sarana pendidikan berupa perguruan tinggi, adanya lapang bola, serta menjamurnya usaha mikro, kecil, dan menengah di Desa Cihelang, diantaranya garmen, termasuk aspek ketersediaan publik lainnya. Hal ini memberikan gambaran bahwa sosok kepala desa lulusan Fakultas Hukum di Perguruan Tinggi Bandung ini
patut mendapat apresiasi atas prestasi yang ditorehkannya. Maka tak mengherankan jika Desa Cihelang menjadi salah satu desa kunjungan desa-desa di wilayah Indonesia. Tentu saja keberhasilan ini tidak terlepas dari dukungan istri tercinta, Nyonya Eneng Lina, yang selalu mendampingi dan mendukung setiap langkah demi kemajuan desanya. Begitupun peran serta para staf pemerintahan desa melalui tupoksinya masing-masing dalam memberikan layanan maupun pembangunan sehingga roda pemerintahan berjalan dengan baik, diantaranya mulai dari sekretaris desa maupun para pimpinan lembaga desa. Desa Cihelang memiliki luas 469,12 hektar. Terbagi dalam 18 RW dan 77 RT. Dengan batas-batas wilayah sebagai berikut. Sebelah utara Desa Sumbersari, dan Desa Patrosari di sebelah selatan. Desa Bumiwangi, sebelah timur, dan Kelurahan Warga Mekar di sebelah barat. Pemanfaatan sumber daya alam yang dimiliki oleh Desa Cihelang ini, selain digunakan untuk lahan, pertanian, masyarakat pun memanfaatkan lahan yang tersedia untuk pemukiman dan sarana infrastruktur, jalan dan layanan publik dan industri. Wilayah Desa Cihelang pun dianugerahi sumber daya manusia, yaitu jumlah penduduk sebanyak 16.281 jiwa dari 5.716 jumlah KK dengan jumlah hak pilih 12.195 jiwa. Seiring dengan perkembangan dan pembangunan, Desa Cihelang dilengkapi berbagai sarana prasarana dan infrastruktur bangunan lainnya, seperti bidang pendidikan, terdiri dari TK PAUD sebanyak 18, SD sebanyak 5, sedangkan untuk tingkat SLTP dan SMA sebanyak 4, serta PKBM sebanyak 1 buah. Bidang kesehatan, terdiri dari puskesmas sebanyak 2 buah, petugas puskesos sebanyak 1 orang dan posyandu sebanyak 18 yang tersebar di setiap RW. Selain itu, tersedia juga mobil aspirasi Kampung Juara atau mobil maskara serta mobil layanan kesehatan dan ambulan yang dilayani oleh 2 orang petugas. Bidang sarana prasarana peribadahan, terdiri dari masjid jami sebanyak 14 dan 32 musola, dan dilengkapi dengan 7 buah pesantren, pembangunan fisik lainnya pun menjadi perhatian, seperti diantaranya pembangunan jalan lingkungan atau gang, pembangunan jalan desa, pembangunan tembok penahan tebing alias TPT, jalan usaha tani, pengadaan TPS 3R atau tempat pengelolaan sampah REUC, recycle dan pembangunan kantor desa. Seperti disampaikan oleh Ketua LPMD dalam realisasi pelaksanaan pembangunan sarana prasarana berikut ini. Adapun pembangunan yang telah dilaksanakan diantaranya yang pertama pembangunan kantor desa, yang kedua pembangunan jalan, yang ketiga pembangunan jalan setapak lingkung, yang keempat pembangunan rutilahu, yang kelima pembangunan irigasi dan jalan usaha tani, yang keenam ketahanan pangan. Tak hanya pembangunan fisik,
Pemerintah Desa Cihelang juga menitikberatkan pada pembangunan mental spiritual kepada masyarakatnya yang religius. Untuk menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan masyarakat Desa Cihelang terdapat sekitar 20 anggota Linmas yang dipimpin oleh seorang Danton. Dalam melaksanakan tugas sehari-hari dilakukan melalui sistem keamanan lingkungan dengan melibatkan masyarakat setempat dilengkapi dengan sarana fasilitas pos kamling yang ditempatkan di setiap RW. Dan inilah program TNI, Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban di Desa Cihelang seperti diutarakan oleh Babinsa dan Babinmas Desa Cihelang berikut ini. Dalam rangka keamanan dan ketertiban masyarakat, bersama ini memiliki program yang telah menjadi prioritas TNI Polri berupa 1. Memberikan penyuluhan dan pembinaan serta pelatihan anggota Linmas. 2. Memberikan laporan tentang kondisi sosial di pedesaan secara berkala. 3. Melakukan pengaturan dan pengamanan kegiatan masyarakat. 4. Ikut serta dalam memberikan bantuan kepada korban bencana alam dan wabah penyakit. Guna menggerakkan dan memajukan perekonomian desa, Kepala Desa Cihelang berupaya memberikan ruang yang selebar-lebarnya bagi masyarakat dengan melaksanakan berbagai program ekonomi desa dalam bentuk usaha pertanian sawah seluas 162,79 hektar yang dikelola oleh 14 kelompok tani dengan jumlah produksi sebanyak 1.106,972 ton setiap kali panen. Sedangkan beberapa rumah tangga bergerak dalam bidang UMKM kerajinan makanan, dan hal ini mendapat apresiasi dari Ketua BPD Cihelang, seperti petikan berikut ini. Kami selaku jajaran BPD Desa Cihelang mengaturkan terima kasih dan apresiasi atas kerjasama yang dibangun selama ini berjalan baik dan apik antara kepala desa dan pemerintahan desa serta lembaga-lembaga desa lain termasuk seluruh masyarakat Desa Cihelang selama ini. Dan hal ini harus dipertahankan serta ditingkatkan lebih baik lagi. Terkait dengan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, Kepala Desa Cihelang merasa bersyukur karena adanya berbagai bantuan, seperti BLT, PKH, BPNT bahkan dengan munculnya program unggulan Bupati Bandung Bedas. Tak sedikit masyarakat dapat menikmati berbagai sarana fasilitas bantuan berupa modal bergulir bedas bersumber dari BJB dan Ban Kertaraharja, kartu tani si bedas, intensif guru ngaji, bantuan pembangunan fisik Rutilahu, rumah tidak layak huni, program bunga desa, beasiswa Hafiz, Quran Besti, peningkatan insentif Linmas, peningkatan insentif RT RW, peningkatan pelayanan penyediaan mesin ATM, semua dilakukan penyalurannya secara tuntas. Dan seperti dijelaskan oleh Kepala Desa Cihelang berikut ini. Adapun program unggulan Bapak Bupati Bandung yang sudah diwujudkan dan dilaksanakan di Desa Cihelang, diantaranya 1. Insentif guru ngaji, lalu penyediaan kartu tani, lalu pinjaman modal bergulir tanpa bunga, lalu yang keempatnya adalah peningkatan insentif Linmas, kelima peningkatan insentif RT RW, lalu yang keenamnya adalah pembangunan Rutilahu, dan yang ketujuh adalah insentif Ustadz Ustazah, dan yang kedelapan adalah SIN ADM KTP. Begitu pula dengan pengembangan seni budaya, serta penyediaan berbagai sarana prasarana dan infrastruktur desa yang belum tersentuh secara keseluruhan, Kepala Desa Cihelang selalu berupaya menuntaskannya secara bertahap. Namun, pemerintahan Desa Cihelang bersyukur atas pencapaian selama ini, khususnya dari program Bupati Bandung Bedas yang bisa bermanfaat dan dinikmati oleh masyarakat Cihelang. Saya Ruby Nur Habibie, Kepala Desa Cihelang, dan atas nama warga masyarakat Desa Cihelang mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Bupati Bandung Bedas, Dr. Haji Muhammad Dadang Supriyatna, SIK MSI, atas program unggulan Bupati Bandung yang bisa diwujudkan dan terlaksana dengan baik, serta dapat dirasakan bermanfaat bagi warga masyarakat Desa Cihelang. Kabupaten Bandung!